Kembali lagi bersama saya, Pirgi Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah permainan catur yang sangat hebat yang dimainkan oleh Supermaster GM, yaitu Mikhail Tal. Dan perlu kalian ketahui bahwa Mikhail Tal ialah salah satu pemain dengan tipe taktikal yang terbaik di dunia. Ya, kalian pasti pernah mendengar namanya berkali-kali ya dalam ngobrol misalnya. Dan ya, Mikhail Tal ialah seseorang yang sangat hebat sekali dalam bidang catur. Dan kali ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah permainannya. Kali ini permainan dimainkan oleh Robert James Fischer sebagai putih melawan Mikhail Tal sebagai hitam yang dimainkan pada tahun 1959. Ya, langsung saja kita akan membahas permainannya. Di sini sudah tertera ya partai caturnya. Apabila kalian ingin minta, ya kalian hanya perlu melihat ini saja. Dan kita akan langsung saja. Pertama dimulai dengan E4 C5. Ya, pembukaan Sisilia. Kuda F3, D6, mainline, D4, makan, dan kuda F6. Lalu dilanjutkan dengan kuda C3. Dan permainan dilanjutkan dengan Knight Door Variation, yaitu A6. Kali ini putih memainkan gajah C4. Dan hitam memainkan pion E6. Dari yang asalnya Knight Door Variation berubah menjadi variasi Scheveningen. Nah, itulah intinya mah. Ya, variasi ya Bobby Fischer Sojin Attack. Dan selanjutnya di sini putih memainkan gajah B3. Gerakan normal intinya ialah melindungi ancaman kuda kuda C6 pada sewaktu-waktu. Lalu dilanjutkan dengan gajah E7 berniat untuk rokade pendek. Dan putih memainkan pion F4. Idenya apa? Di sini putih mencoba untuk menyerang kuda dengan gerakan pion di E5. Tetapi setelah hitam rokade pendek, di sini putih memainkan menteri F3. Ya, apa idenya? Ya, di sini putih mencoba untuk membuat dua serangan antara pion F5 dan pion di E5 ini. Lalu di sini hitam memainkan menteri C7. Idenya ialah menjaga petak yang berada di E5 ini agar pion putih tidak dapat maju. Lalu dilanjutkan dengan rokade pendek B5 dan F5. Ya, di sini hitam memiliki ancaman di petak B4 dan putih melanjutkannya dengan mengancam pion yang berada di E6. Ya, permainan kelas GM. Lalu permainan dilanjutkan dengan pion B4. Menyerang kuda yang berada di C3. Lalu setelah memanuver kudanya, di sini hitam memainkan pion E5. Ya, menyerang kuda yang berada di D4. Dan setelah mundur, di sini hitam memainkan gajah C7. Ada satu hal yang perlu kalian ingat. Di sini hitam sudah jelas membuka sebuah kelemahan yang lumayan fatal yang berada di petak D5. Ya, ini adalah salah satu potensi petak outpost. Jadi di sini hitam harus ekstra hati-hati. Ya, karena apabila di sini putih dapat mengeksploitasi petak yang berada di D5, sudah jelas bahwa nanti pada kelanjutannya di sini hitam akan kesulitan sekali.
Ya, itulah pembahasan petak di D5. Dan selanjutnya di sini putih memainkan gajah G3 dengan ide untuk melindungi pion yang berada di E4. Hitam melanjutkan dengan dengan kuda D7 dan gajah E3 mengembangkan perwira gajahnya dan dilanjutkan dengan gajah C6. Di sini hitam secara terang-terangan mengancam menggerakkan menteri menuju B7 dan sekaligus mengancam pion yang berada di E4. Di sini putih harus melindungi pion yang berada di E4 dengan menggerakkan gajah F2. Ya, idenya ialah menggerakkan benteng menuju E1 pada gerakan selanjutnya. Setelah menteri B7 dilanjutkan dengan benteng F menuju E1. Lalu di sini kita memainkan pion D5. Ya, sudah jelas bahwa orang yang memiliki potensi dengan serangan taktikal pasti akan memainkan hal tersebut. Ya, namanya juga Mikhail Tal. Ya, dia cocok dengan serangan-serangan atau permainan-permainan yang agresif atau yang biasa disebut dengan taktikal. Setelah memakan pion di D5, di sini pion dimakan oleh kuda. Apa idenya? Di sini hitam mencoba untuk membuka discover attack dengan menggunakan kuda yang berada di D5. Di sini putih harus menghadapi hal tersebut dengan menggerakkan kuda menuju E4. Melindungi menteri tentunya. Lalu setelah kuda F4, di sini putih mendapatkan sebuah masalah yang cukup fatal. Perlu diingat bahwa apabila menggerakkan pion menuju G3, maka di sini kuda dapat bergerak menuju H3. Dan kuda akan berubah menjadi kuda monster. Kuda yang sangat berbahaya sekali. Apalagi pada gerakan selanjutnya pasti akan ditambah dengan gajah B5. Lebih mengerikan sekali. Jadi di sini putih mau tidak mau harus menghadapi kuda yang berada di F4 tanpa bantuan pion di B7, di G2 ya. Dan kita akan lanjutkan lagi. Di sini putih memainkan C4. Ya, gerakan yang sia-sia. Apalagi pada kelas GM. Lalu dilanjutkan dengan pion G6. Mencoba untuk mematikan pion yang berada di F5 ini. Setelah pion memakan pion, di sini Mikhail Tal tidak memakan pion di G6. Melainkan menggerakkan pion F-nya menuju F5. Ya. Jadi di sini sudah jelas bahwa putih mencoba untuk mengeksploitasi pemakuan kuda terhadap menteri. Ya, cukup kejam. Dan di sini putih atau James Fisher memainkan pion G7. Yang jelas ialah di sini sudah jelas putih tidak dapat memakan pion yang berada di H7. Karena setelah raja memakan pion, di sini menteri tidak dapat menyekak raja dengan mendapatkan sebuah tempo. Karena kudanya menghalangi kedua petak. Jadi di sini mau tidak mau putih harus kehilangan kuda yang berada di E4. Tidak bagus. Jadi di sini putih memainkan pion G7. Lalu setelah raja kali G7, putih memainkan menteri G3 skak. Raja H8 dan kuda C5. Iya. Sudah jelas bahwa di sini hitam akan memakan kuda yang berada di C5. Dan setelah memakan,
Ya, tinggal sisa kuda yang berada di C5 ini. Di sini menteri sedang diserang, jadi menteri atau Mikhail Tal menggerakkan menterinya menuju C7. Idenya apa? Discover attack. Di sini putih mencoba hitam atau menteri Mikhail Tal mencoba untuk memanfaatkan discover attack terhadap kuda ini. Setelah menteri E3, benteng A C5 melindungi pion, dilanjutkan dengan benteng E2. Pada sebelum-sebelumnya sudah jelas bahwa tekanan yang diakibatkan oleh kuda ini secara fisik maupun mental sudah pasti sangat buruk sekali bagi putih atau bagi Fischer. Jadi di sini putih mengetahui bahwa dia harus mencoba untuk mengeliminasi kuda. Walaupun harus mengorbankan bentengnya. Makanya di sini putih mengorbankan benteng dan akhirnya benteng pun dimakan oleh Mikhail Tal atau putih. Kayak gini. Dan setelah makan, lalu di sini hitam memainkan sebuah langkah yang tak terduga. Langkah apakah itu? Gajah kali G2. Iya. Ya, idenya sudah jelas bahwa di sini hitam memainkan sebuah discover attack. Jadi di sini menteri menyerang kuda yang berada di C5. Dan setelah kuda kali A6 menyerang menteri A7 sekak dan menyerang kuda, maka di sini raja memakan gajah yang berada di G2. Di sini hitam memainkan sebuah gerakan benteng G8. Idenya ialah mengambil tempo. Dan sayangnya di sini permainan putih berakhir. Kalian dapat membuat ini menjadi puzzle dan mencoba untuk menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh putih. Yang jelas ialah ini posisi mat 5. Dan sebagai contoh ialah apabila raja bergerak mundur. Ini ialah sebuah kesalahan fatal. Menteri B7 sekak, menteri menghalangi dan menteri G2 sekak mat. Tetapi itu puzzle yang cukup buruk karena raja tidak baik untuk menggerakkan rajanya menuju H1. Dan sayangnya pada permainan sesungguhnya di sini putih memainkan raja H3. Perlu diingat bahwa raja F3 akan disusul dengan gerakan pion E4 skak, raja dan menteri B6. Dan ini ialah posisi mat dalam 2. Kembali ke sebelumnya. Di sini putih memainkan raja H3. Dilanjutkan dengan menteri G7. Ini skak mat 1 di petak menteri H6. Di sini sudah jelas bahwa putih kerepotan. Dan perlu diingat bahwa apabila putih menghalangi petak H6 dengan menteri H5, maka menteri G2 skak, raja bergerak dan menteri H2 skak mat. Jadi di sini putih harus ekstra hati-hati dan di sini Fischer memainkan gajah di 1. Melindungi petak H5 dan sekaligus menteri di sini melindungi petak G2. Tetapi setelah Mikhail Tal memainkan benteng E6, di sini Fischer menyerah. Dia tidak dapat
mengantisipasi serangan benteng H6. Dan akhirnya permainan pun berakhir. Itulah dia taktik serangan Mikhail Tal atau kekuatan serangan Mikhail Tal. Dan pasti kalian ingin sekali memiliki skill seperti dia. Ya, memiliki banyak sekali potensi serangan yang terbenak di dalamnya. Itu sangat hebat sekali bagi kita sebagai pemula. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.